Oke. Bagaimana hubungan antara dua fungsi yang baru kita kenal ini, ya? Nah, kita mulai dari definisi fungsi Hazard yang tadi udah saya jelaskan. Ini kan definisinya ya. Berapa peluang dia meninggal di interval yang sempit, ya. Dengan syarat dia bertahan melebihi T, di mana limitnya itu bahwa si interval sempitnya itu sangat kecil, sangat-sangat kecil. Oke, kita lihat. Nah, kita kembali ke definisi di StatMat ya. Kalau saya mempunyai kejadian A dan B, apa rumus peluang A bersyarat B? Ada yang tahu? Apa ini A dan B-nya adalah peluang kejadian yang tidak saling bebas, ya. Apa peluang A bersyarat B? Halo? Apa peluang A bersyarat B? Peluang A irisan B dibagi peluang B, bukan, Pak? Betul. A irisan B dibagi peluang B. Ingat ya? Harus udah di luar kepala ini mah. Nanti kalian mau komprehensif sebelum mengambil skripsi harus komprehensif. Yang kayak gini harus sudah hafal ya. Oke, kita lihat. Untuk kasus ini lihat. Yang menjadi A-nya adalah ini kan? Ya, peluang meninggal di interval yang sempit. Ya. Jadi, kalau ini garis bilangan ya, untuk variabel acak T ya. A-nya itu ada peluang meninggal di interval yang sempit. Ya. Yaitu jadi kalau saya gambarkan A-nya itu adalah ini ya, dari T sampai T plus delta T. Ini A ya. Paham ya? Ini A-nya. Lalu B-nya mana? B-nya syaratnya ya. B-nya syaratnya T lebih besar dari T. Jadi B-nya adalah ke sini ya. Ini A, ini B. Pertanyaan saya, kalau ini adalah A, ini adalah B, A irisan B sama dengan apa? Delta T, bukan, Pak? Lihat, himpunan A adalah himpunan titik-titik, batas kirinya T, batas kanannya T plus delta T. Ini himpunan A ya, sepanjang delta T kan? Tapi kita jangan konsen ke delta T-nya, tapi konsen ke himpunannya. Himpunan A adalah himpunan titik-titik waktu dari T sampai T plus delta T. Paham ya? Kemudian himpunan B adalah himpunan titik-titik mulai dari T sampai seterusnya ke kanan kan? Oke, setelah tahu himpunan A dan himpunan B, pertanyaan saya, A irisan B sama dengan apa? A. Betul. Ya. A irisan B ya A kan? A
lebih himpunan bagian ya di dalam B kan. A kan hanya segmen pendek ya. B panjang banget sampai ke kanan. Ya, jadi A irisan B itu adalah A. Oke. Jadi ini pembilangnya itu hanyalah PA. Paham ya? Karena A irisan B adalah A. Ya. Penyebutnya adalah PB. Oke. Nah, PA apa? PA itu adalah peluang meninggal di antara T sampai T plus delta T gitu ya. Dibagi PB. Peluang meninggal di atas T. Gitu kan ya? Iya. Betul ya? Nah, sekarang pembilangnya dulu. Kita mau pecahkan pembilangnya. Apa itu peluang T meninggal di antara T sampai T plus delta T? Nah, kalau ada batas-batas kayak gini, itu sama saja dengan peluang T melebihi T, ya betul, melebihi T ya, dikurangi peluang T melebihi T plus delta T. Oke, mengapa saya mengubah yang interval kayak gini menjadi pengurangan dua peluang? Lihat, peluang A adalah di antara T sampai T plus delta T. Ini bisa saya pecah menjadi berapa peluang lebih besar dari T dikurangi peluang lebih besar dari T plus delta T. Jadi kalau ini dikurangi ini, berarti kan ini kan? Selisihnya kan? Paham ya? Ya, jadi pembilangnya saya ubah menjadi kayak gini atas pertimbangan tadi ya. Jadi peluang T di antara T kecil sampai T plus delta T, dia adalah peluang melebihi T dikurangi peluang melebihi T plus delta T. Jadi diubah jadi kayak gini. Ya, oke. Sekarang, secara definisi, peluang T melebihi T, apa itu? Yang tadi. Bentar, saya mundur ya. ST. ST, betul. Secara teori kan ini kan? Nah, peluang T melebihi T adalah ST kan? Ya. Oh, kelebihan. Jadi, pembilangnya, pembilangnya berarti ini adalah ST dikurangi, ini juga sama S juga. S, tapi di sininya T plus delta T. Jadilah, ya, lihat, pembilangnya adalah kayak gini. Ya, ST dikurangi ST plus delta T. Ya, paham ya? Ya. Tapi sesungguhnya ini belum pembilangnya, karena pembilangnya itu adalah PA iris B. Jadi ini sesungguhnya pembilangnya secara keseluruhan. Ini pembilangnya nih. Ya. Ini pembilangnya.
Nah, pembilang dari pembilang maksud saya ya. Pembilang dari pembilang adalah ini. Pembilang dari pembilang. Nah, di pembilangnya ini, saya ulangi deh. Pembilangnya di sini itu kan saya analogikan dengan PA irisan B. Ya. Ini baru pembilang, baru yang atasnya aja. Ya, penyebutnya mah delta T kan. Ternyata pembilang ini itu dia adalah A per B juga ya. Jadi sesuatu per sesuatu. Nah, barusan saya baru memecahkan pembilangnya ini ya, sama dengan ST plus dikurangi ST plus delta T. Baru memecahkan yang ini. Ya, yang pembilangnya ini. Nah, penyebutnya adalah peluang T melebihi T. Berarti ini ST juga. Ya, gitu ya. Jadi, Iya, Pak. jadi pembilangnya itu akhirnya menjadi ini nih. Nah, menjadi segini. Nah, ya. Oke, paham? Oke, jadi pembilangnya itu jadinya kayak gini. Karena ST ini adalah dari sini, dari PB ini. PB itu adalah peluang T melebihi T. Gitu, ya. Nah, kemudian, atau saya tuliskan deh di sini. Jadi saya bukan cuma peluang T antara ini sampai sini, tapi langsung dibagi ya. Bagi dengan peluang T melebihi T. Akibatnya, ini harus dibagi dengan ST. Gitu kan ya. Nah, si ST ini kemudian harus dibagi dengan delta T ini kan. Dengan delta T, gitu ya. Harus dibagi dengan delta T. Nah, baru kemudian karena ini sesuatu per delta T-nya bisa ke sini kan. Ya, delta T per 1 kan ini. Ya, kalau saya jadi ngajarin matematik SMP nih. Kalau A per B dibagi C per D, itu kan, ini kan menjadi ini ke sini kan gitu ya. A per AD per BC kan gitu ya. Paham ya? Ya, ya. Jadi ini akhirnya menjadi ST dikalikan 1 ya. Jadi ini yang tengah yang dalamnya ST dikalikan delta T. Jadi kayak gini. Ya. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita konversi dari S menjadi fungsi distribusi kumulatif, menjadi F besar. Tadi hubungannya S dengan F besar mah mudah sekali hubungannya. Nah, ini kan, ini hubungannya S adalah 1 min F besar, gitu kan ya. Kita ubah kembali. Nah, ubah kembali. Dari S menjadi F besar. Jadi ST jadilah 1 min F besar T. Lantas ST plus delta T berarti 1 min F besar T plus delta T. Gitu kan ya? Oke, jadilah nanti kayak gini. Ya, ST dikurangi ini. Dikurangi. 1 dikurangi habis, ya. Yang ini min, yang ini plus jadinya. Jadi makanya F besar T plus delta T dikurangi FT gitu ya. Dikurangi FT. Nah, kemudian jadi pembilangnya menjadi ini ya. Pembilangnya menjadi ini. Nah, kemudian delta T-nya saya pasangkan dengan dia, taruh di sini di bagian pertama. Ya. Kemudian ST-nya saya pilih menjadi bagian kedua, seper ST. Karena ST-nya sebagai penyebut ya. Oke, jadi perubahan dari sini ke sini, paham ya? Ini mah hanya mengubah dari S menjadi F besar. Nah, ingat bagian pertama ini, bagian pertama ini nih, apa ini sesungguhnya? Apa ini sesungguhnya? Ini sesungguhnya adalah
turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Ingat makanya jadi kalkulusnya harus sudah lulus dulu. Menurut kalkulus, yang disebut dengan turunan itu kan kayak gini, ya. Limit delta T menuju 0 gitu ya. Jadi ini adalah turunan dari fungsi ini, fungsi F besarnya. Karena delta T-nya menuju 0. Ya, yang saya kotakin merah ini adalah turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Apa turunan dari fungsi distribusi kumulatif? F kecil T. F kecil T, fungsi densitas peluang. Ya, makanya ini yang saya kotakin itu adalah F kecil T. Dikalikan 1/ST, berarti per ST. Nah, jadi dapatlah hubungan antara fungsi ketahanan dan fungsi kegagalan, ternyata hubungannya kayak gini. Ya, saya tulis ulang nih. Ternyata hubungannya adalah fungsi kegagalan itu adalah sama dengan fungsi densitas dibagi fungsi ketahanan. Ya. Kalau sudah punya hubungan kayak gini, artinya dia satu sama lain bisa saling dicari. Jadi ini kan ada tiga hal ya yang diketahui hubungannya. Fungsi kegagalan sama dengan fungsi densitas dibagi fungsi ketahanan. Jadi kalau dua di antaranya itu diketahui, maka yang ketiga pasti diketahui kan, bisa dicari gitu maksudnya. Gitu kan? Nah, jadi mengapa sih susah-susah mencari hubungan ini? Ya itu tadi ya, kalau didapatkan hubungan di antara beberapa fungsi ini, maka kita bisa mencari suatu fungsi berdasarkan fungsi-fungsi yang lainnya. Ya. Misalnya kalau saya F-nya tahu, fungsi ketahanannya tahu, saya otomatis bisa tahu fungsi kegagalannya. Atau kalau dibalik ya, fungsi fungsi survival bisa sama dengan fungsi densitas dibagi fungsi hajat, kan gitu ya. Atau saya juga bisa dapatkan fungsi densitas adalah fungsi kegagalan dikalikan fungsi ketahanan. Gitu. Ya. Jadi ini hubungan di antara ketiganya sudah berhasil kita buka, ternyata hubungannya seperti yang kita jelaskan tadi.